Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif, ya. Itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Emperor. The Emperor muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Capricorn. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke, sebagai energi pembuka ya, The Emperor ini kartu yang memiliki sebuah energi yang cukup istimewa sebenarnya. Kenapa? Ya, karena The Emperor ini menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang bakal mapan, bijaksana, ya, kebijaksanaan, kedewasaan, ada penaklukan, pencapaian, dan banyak besar lain, ya teman-teman, yang berpotensi akan terjadi dalam pekan ini, gitu ya. Jadi mungkin ini akhir dari perjuangan dan kerja keras kamu selama ini kali ya teman-teman, bisa jadi, ya kan, ketika memang selama ini kamu selalu berupaya, ya kan, untuk mencapai puncak kesuksesan dan juga keberhasilan kamu. Ya, pada akhirnya mungkin Tuhan benar-benar memberikan apa yang kamu harapkan. Ya. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Devil. The Devil di sini muncul hadir, teman-teman. Jadi untuk energi kartu kedua ini ya kan, sebenarnya sih aku melihat memang, dan tidak dapat aku pungkiri teman-teman, kenapa ya di dalam kehidupan kamu begitu banyak orang-orang yang membenci kehidupan kamu. Yang membenci kamu tuh banyak. Yang nggak suka terhadap kehidupan kamu tuh banyak. Dan bahkan beberapa di antara itu, ya termasuk orang-orang yang sebenarnya masih memiliki sebuah hubungan yang sangat-sangat dan cukup dekat dengan kamu. Ya. Nah, kemudian juga aku melihat tentang adanya sebuah energi magic. Ya, jadi mungkin mereka tidak hanya membenci, gitu, teman-teman, tetapi mereka juga mungkin selama ini banyak yang mengirimkan magic, ya kan, guna-guna kepada kamu. Tujuannya adalah untuk menghancurkannya. Mungkin bisa jadi nih, ya kan, ketika kehidupan kamu lebih sukses, semakin berhasil, jadi timbul sebuah kecemburuan, ya. Kemudian timbul sebuah fitnah, ya. Kamu dituduh dianggap sebagai orang yang sombong lah. Ya pokoknya hal-hal yang buruk. Sebenarnya sih itu karena dari diri mereka yang tidak suka aja sih terhadap kehidupan kamu, ya kan. Oke, next. Pada kata berikutnya aku punya The Tower. Jadi memang tujuannya adalah ingin membuat kehidupan kamu tuh hancur, ya, berantakan, ataupun mungkin bisa saja teman-teman, ya. The Tower dan The Devil ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu selama ini. Ya, jadi untuk sukses, bahagia, berhasil itu terasa berat. Ya ternyata memang ada yang nggak senang gitu ya. Mohon maaf. Bukan berarti ini sebagai kambing hitam di dalam kehidupan kamu atas kegagalan yang kamu terima, teman-teman. Iya, mungkin, tetapi bisa saja tidak.
gitu. Tetapi memang yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk terus mengevaluasi diri kamu, introspeksi diri kamu, teman-teman. Itu sangat penting, ya. Dan kemudian mungkin kita katakan seperti itu dan pada akhirnya kamu akan bangkit. Yang penting yang penting memang endingnya sih, teman-teman. Walaupun prosesnya itu sangat menyakitkan dan tidak mudah, tetapi ya pada endingnya itu akan sangat membahagiakan. Terlihat kok tentang bagaimana sebuah kesulitan perjalanan kehidupan kamu, mungkin track recordnya ya memang cukup berat, sulit banget teman-teman. Ya, semoga ini memang menjadi sebuah akhir ya dari segala ujian tantangan yang Tuhan berikan, masalah yang Tuhan berikan kepada kamu, dan pada akhirnya endingnya ya kehidupan kamu akan kembali mapan, kehidupan kamu akan kembali bahagia, sejahtera ya di dalam segala hal. Amin. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan rezeki dari teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Aku punya The Chariot. Oke. The Chariot muncul hadir sebagai pembuka. Berbicara masalah keuangan ya, teman-teman, ataupun rezeki. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya, menjelaskan ya kalau aku katakan sih ini rezeki cukup bagus. Ya kan? Aku merasakan tentang adanya sebuah kemajuan, peningkatan keselarasan energi. Ini sepertinya memang ada sebuah bentuk kerjasama yang baik nih yang dilakukan. Tapi memang lebih khusus untuk teman-teman Capricorn yang sudah berumah tangga. Sinergi yang baik antara kamu dengan pasangan kamu lah. Ya, ataupun yang sedang berpacaran. Lebih ke situ sih. Nah, kemudian aku punya Fake of Wands. Oke. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman, melihat tentang bagaimana sih kondisi keuangan kamu ya. Ternyata memang akan begitu banyak pencapaian, penaklukan di sini teman-teman. Ya kan? Ketika ada begitu banyak pencapaian dan penaklukan, jadi inilah yang bakal membuat ya kan kondisi keuangan ataupun rezeki kamu, ya aku yakin bakal berlimpah. Ya aku yakin bakal lebih baik. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku punya Eight of Wands, 8 tongkat. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebuah perjuangan, pengorbanan yang sudah kamu lakukan selama ini, teman-teman. Ya, dan kartu ketiga ini juga menunjukkan tentang bagaimana hasil akhir yang akan kamu peroleh, yaitu sebuah keberhasilan. Nah, jadi dari sebuah keberhasilan inilah teman-teman yang akan membuat kondisi kehidupan ekonomi kamu, rezeki kamu ataupun keuangan kamu akan apa? Berlimpah. Ya, kenapa aku punya Ten of Pentacles? 10 koin. Jadi cukup terlihat secara visualisasi dong. Ada kelimpahan materi rezeki, teman-teman. Ya, yang akan kamu dapatkan. Jadi semangat ya untuk teman-teman Capricorn yang mungkin juga saat ini masih berjuang ya untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, aku yakin kamu bisa. Terutama di bulan Juli tahun 2025 ini deh, teman-teman. Ya, begitu besar peluang kesempatan kamu untuk bisa lebih sukses ya dan bahkan menjadi orang kaya raya. Amin ya, teman-teman. Ya, semoga kamu menjadi orang-orang terpilih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn. Yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya cacaman, oke. Kemudian aku punya The Sun dan aku punya Six of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Capricorn, ya kan? Jadi dari ketiga kartu ini sih sebenarnya ya cukup menggambarkan hal-hal yang sifatnya sangat positif. Ada sebuah bentuk manifestasi atas doa dan harapan kamu ya dari Tuhan masing-masing. Aku lihat kehidupan kamu akan jauh lebih bahagia, kehidupan kamu akan jauh lebih harmonis. Ya akan begitu banyak pencapaian kesuksesan. Jadi untuk masalah ekonomi rezeki nanti juga bakal bagus dan ya insya Allah akan dijauhkan dari hal-hal buruk lainnya. Yang penting bagaimana cara kamu untuk tetap menjaga sebuah komitmen dan kesabaran teman-teman. Ya mudah-mudahan orang-orang yang berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu itu bisa berbalik kepada diri mereka sendiri. Ya, ada hukum tebar tuai. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran dalam pekan ini, teman-teman? Aku punya Ace of Pentacles.
Kemudian aku punya Ace of Wands dan aku punya King of Swords. Oke, sebenarnya sih melihat dari ketiga kartu ini teman-teman ya, kalau aku katakan kamu cukup beruntung, ya kan? Kenapa? Ya di sini dia orang yang sebenarnya royal banget, ya, loyal banget kepada kamu, gitu. Selalu memberikan sebuah bentuk perhatian yang cukup, ya, berlimpah, gitu ya kan. Jadi seolah-olah memang kebutuhan kamu selama ini mungkin selalu tercukupi, ya mungkin kebutuhan dalam arti materi ataupun mungkin kebutuhan secara bentuk perhatian teman-teman. Ya dia sangat berkomitmen. Hanya saja memang ada sisi apa ya mungkin negatifnya ya. Jadi namanya manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, selain dia orang yang sangat berkomitmen, setia, tetapi memang lebih cenderung dia orang yang cukup ego. Ya, egonya cukup tinggi. Orang yang cukup keras kepala, teman-teman. Ya kan? Tetapi tetap sih tujuannya adalah ingin yang terbaik nih. Mungkin ada ketakutan di dalam dirinya nih ketika apa ya takut kehilangan kamu mungkin seperti itu sih teman-teman. Jadi wajar ketika mungkin dia sedikit overprotective. Memang cukup mengganggu sebenarnya. Tetapi ya so kembali lagi terhadap diri masing-masing ya teman-teman. Bagaimana sih cara kamu untuk selalu mensyukuri sih sebenarnya ya dengan segala hal yang sudah kamu dapatkan itu saja ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Two of Cups ya, dua cangkir. Kemudian aku punya The Moon, dan kemudian aku punya Two of Swords, dua pedang. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara, ya kan, teman-teman Capricorn yang jomblo dan single. Jadi memang dari ketiga kartu ini, teman-teman, ya, aku melihat memang ada sebuah indikasi bahwasanya kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman. Tetapi nggak tahu sih, sepertinya memang energi ini juga cukup negatif, ya kan? Aku melihat sih kamu bakal kembali kecewa, ya kamu bakal kembali apa ya? Kalau dikatakan mungkin gagal, mungkin bakal terpuruk kembali itu bisa jadi kenapa? Karena dari kedua kartu ini cukup menggambarkan hal demikian, teman-teman. Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, ya kan? Jadi was-was selalu nih. Bisa jadi dia orang yang nggak berkomitmen, ya bisa jadi dia orang yang nggak perhatian, bisa jadi nanti dia orang yang nggak bisa memberikan kamu sebuah kebahagiaan, oke? Dan di sini sebenarnya pesan semesta untuk kamu, kamu harus memproteksi sih sebenarnya, kamu harus memproteksi energi tersebut, ya. Berarti mungkin memang kamu harus lebih selektif lah, mungkin dalam arti seperti itu. Ya, dan tidak terburu-buru banget ya teman-teman ketika memutuskan sebuah pilihan gitu ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini. PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya, aku punya Seven of Pentacles, 7 koin. Kemudian aku punya King of Cups, Raja Cangkir, dan aku punya Seven of Swords, 7 pedang. Oke. Melihat tentang bagaimana sih energi dari seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, teman-teman. Mohon maaf, ya. Memang sih aku melihat energi ini nggak begitu baik untuk kamu, ya kan? Mungkin terlihat ia baik, tetapi di awal doang. Nah, kamu pilih yang mana nih, gitu ya kan? Ketika di awal terlihat baik, nyatanya di belakang kamu dia hanya ingin manfaatin uang kamu, mungkin hanya dijadikan sebagai status, ataupun mungkin hanya sekedar nafsu doang, teman-teman. Ya, melihat mungkin kehidupan kamu saat ini dalam kondisi yang mapan, ya kan? Mungkin bisa jadi menjadi sebuah indikasi, ya kan? Kamu lagi banyak duit, jadi kesannya tuh ingin manfaatin, terutama bagi kamu deh, teman-teman yang lagi PDKT dengan seseorang yang mungkin kenal dari media sosial, harus hati-hati, rawan banget, teman-teman. Ya, rawan banget adanya indikasi penipuan dan lain sebagainya. Oke, jadi jangan terlalu mudah percaya sih saran aku. Ya, sebelum terlambat segala sesuatunya dan mungkin ketika sudah terjadi saat ini pun, ya kan? Ya coba deh untuk berusaha ikhlas dengan apa yang sudah mungkin kamu berikan. Contoh dia sudah terus minta uang kepada kamu, ya sudah, gitu loh. Ya karena aku lihat memang energinya nggak baik untuk kamu, teman.
Ini kebanyakan ya untuk teman-teman Capricorn yang memang lagi dekat dengan seseorang yang ya nggak pernah bertemu sama sekali deh teman-teman. Ya mungkin hanya dari media sosial. Lebih cenderung sih ya banyak yang negatif. Oke, next. Poin terakhir. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi dapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Capricorn. Aku punya tanggal 18, 9 tanggal 5, 20, tanggal 8, 22, 11, 13. Oke, tanggal 1, 14, 10, dan tanggal 17. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.